Arr, arr, arr. Tukang bakso gulali. Malam itu baru kemarin sih tepatnya. Tidak seperti biasanya, jalanan di perkampungan tempat aku menjajakan bakso terasa sepi. Ini bakso asli yang aku jajakan, bukan bakso galer. Sampai sekitar jam 9 malam, baru 11 mangkok yang aku jual. Ya, mangkoknya aku jual, baksonya tidak. Sepi malam ya malam ini, kataku dalam hati. Sambil mendorong gerobak bakso dan memukul-mukul kantongan untuk memberi tanda bahwa aku adalah tukang bakso dan sedang berjualan bakso, bukan jualan BH dan sempak. Woi, tukang bakso sialan. Kalau ketok-ketok jangan pakai kentungan ronda. Berisik amat, ganggu orang kelon aja lu. Suara dari bapak-bapak yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Maaf pak, aku tadi cuma ngecek apakah kentongan ronda ini masih berfungsi secara baik dan benar atau enggak. Senyum geli aku melihat bapak tadi keluar cuma pakai sempak. Pak Waluyo bukannya penjaga tua. Terus kelon sama siapa pak? Kataku sambil tertawa. Hahaha. Mas, aku Pak Waluyo. Itu pak, bapak lupa pakai celana. Kayaknya habis pacaran sama tangan kanan ya pak. Kik, kataku menggoda. Bapak Waluya pun memerah giginya karena malu. Sialan, katanya dibarengi dengan langkah cepat kembali lagi ke rumah dan menutup pintunya dengan cepat. Akhirnya aku melanjutkan perjalananku. Tepat di sebuah pertigaan jalan aku bimbang. Mau belok ke kanan atau ke kiri? Dua-duanya terlihat sepi. Akhirnya aku putuskan ambil jalan yang lurus. Baru melewati 20 rumah, ada seonggok wanita bergaun putih keluar dari pagar rumah, memanggilku. Sebenarnya rupa wajahnya agak samar-samar, jadi tidak terlihat sama sekali wajahnya. Bang, somainya 1, kata wanita itu. Suaranya kok terdengar aneh ya, pikirku. Aku jualan bakso bu, bukan somai, jawabku. Oh ya udah, baksonya 1 ya bang. Oke siap, kataku dan aku lihat wanita itu kembali lagi masuk ke pagar rumah. Aku pun menyiapkan 1 porsi bakso yang dipesan. Setelah sekitar 2 jam aku menyiapkan bakso, pesanan wanita itu, aku pun mengantarnya ke rumah wanita itu. Sampai di depan pagar, aku pun mengantarnya ke rumah tepat wanita itu berada. Sampai di depan pagar aku sempat heran. Kok pintu pagarnya ditutup ya? Diselot lagi. Padahal ibu tadi perasaan tidak membuka dan menutup pintu pagar, kataku dalam hati. Aku menepis keherananku itu. Aku buka pagar. Walaupun tidak diselot tapi tidak dikunci. Aku langsung masuk menuju pintu-pintunya tertutup. Sesampainya di depan pintu, perlahan aku ketok. Tot tot tot. Tok tok tok. Annyeonghaseyo. Ini baksonya sudah jadi bu, kataku kepada wanita tadi yang aku yakini adalah penghuni rumah ini. Lama, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Aku ketok lagi. Tok tok tok. Sepeda, ini baksonya bu, sepeda. Teriakku agak keras. Akhirnya terdengar langkah kaki dari dalam rumah dan pintunya pun dibuka. Yang membuka adalah seorang bapak-bapak dan bertanya, ada apa ya mas? Loh, Pak Waluya, bukannya rumah bapak di sana tadi? Aku terenyak kaget dan sedikit takut. Loh, masnya kenal Pak Waluya? Dia itu kembaranku mas, namaku Parjani. Oh, kembarannya. Pantesan tangannya lebih besar sebelah pak. Gini pak, tadi ada ibu-ibu pesan bakso. Aku lihat tadi masuk gerbang rumah ini, sergaku. Lah, mas yang ngaco, orang aku tinggal di rumah sendiri saja kok, jawab Pak Parjani. Nggak kembarannya, nggak yang satunya ternyata perjaka lapuk semua, gumamku dalam hati. Tapi, aku tadi lihat dia masuk sini Pak Parjani.
kataku terbata-bata. Tiba-tiba seorang lelaki muda datang dari pintu gerbang, yang ternyata adalah seorang tetangga dari Pak Parjani. "Apa sih kok malam-malam kok ribut-ribut?" kata lelaki itu. Ini abang tukang bakso mengantarkan bakso ke sini. Katanya ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso. Padahal kan di rumah cuma ada aku," kata Pak Parjani. "Gitu aja kok repot. Ya sudah, sini baksonya biar aku saja yang makan. Tapi bikin satu lagi buat istriku," kata tetangga itu. Aku pun bergegas menyerahkan semangkok bakso kepadanya dan bergegas menyiapkan bakso lagi. Setelah selesai menyiapkan kurang lebih 3 hari, aku antar bakso itu ke rumah orang tersebut. "Ini mbak baksonya," kataku sambil menyerahkan semangkok bakso kepada wanita. "Woi, tukang bakso kampret. Ini jam berapa kok baru diantarkan?" Ya udah, duduk sini," kata tetangga itu. "Ya mas, makasih." Aku tercengang. Dia makan di teras, sementara istrinya masuk membawa bakso. Tak lama kemudian, istrinya menyerahkan bakso yang sudah kosong kepadaku. Kemudian langsung dipindahkan ke embernya sendiri untuk dimakan. "Emang bener, Kang? Tadi ada ibu-ibu pesan bakso. Jangan-jangan kamu cuma berhalusinasi biar bakso mulaku," kata lelaki itu berkelakar. "Untuk apa aku bohong, Mas? Tiap hari kan aku jualan di sini." "Bener, sumpah aku tadi ngeliat. Kalau aku bohong, sempaku bolong," jawab sempaku. "Ciri-cirinya biji mana emang?" kata lelaki kampret itu. "Ya, ibu-ibu tidak terlalu tua sih. Pakai baju panjang warna putih. Wajahnya agak samar-samar dan suaranya agak aneh, Mas," jawabku. "Lalu dari mana asalnya dan kemana?" tanya lelaki itu heran. "Tadi keluar dari rumah ini dan masuk ke rumah ini, Mas. Yang aku heran, aku tidak mendengar dia membuka dan menutup pintu pagar. Padahal waktu aku masuk, pagarnya ditutup dan diselot. Waktu aku tarik selotnya, bunyinya cukup keras, Mas. Nyit," jawabku. "Ya tidak salah. Kata orang di sekitar sini memang dia kadang-kadang muncul sih," kata lelaki itu. "Maksudnya, Mas?" tanyaku lagi. Lelaki itu menjawab, "Gini. Kata orang-orang di sini, dia itu makhluk jadi-jadian yang seringkali mangkal di sini." "Maksudnya dia setan, Mas?" tanyaku. "Lebih buruk dari setan malah. Dia itu bencong jahanam yang sering menggoda laki-laki yang sering lewat sini. Mungkin tadi dia kabur gara-gara dapat kabar mau dirazia, Mas," jawabnya ngegas. "Aku juga pernah jadi korbannya." "Bencong laknat," kata lelaki malang itu. "Dasar bencong laknat. Pantesan suaranya agak paro ngebas gitu, Mas. Pas dia balik badan juga ada kejanggalan. Gak sengaja lihat kakinya, kok ada bulunya. Lah kok di lehernya juga ada jakun, si kampret malah berbatang," kataku menggebu-gebu. Akhirnya setelah selesai mendengarkan cerita dari lelaki itu, aku pun akhirnya pulang ke rumah dan berpikir untuk resign dari profesi tukang bakso dan beralih profesi menjadi tukang tambal ban kereta api. Tamat.